Kami waktu depan di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin bapak dan saudara sekalian, jamaah musalla jamaah nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita telah kembali hadir untuk melaksanakan kewajiban kita, baik itu salat isya berjamaah yang dilanjutkan dengan taklim, dan insyaallah kita akan pelajari dalam taklim ini tentang ilmu fikih. Namun sebelumnya kita awali dulu taklim ini dengan baca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah hadratin al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang kita akan baca malam ini halaman 22. Faslun wa salatul aidaini. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa salatul aidaini sunnatun muakkadatun wa hiya rak'atani yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratil ihrami wa bis saniyati khamsan siwa takbiratil qiyami wa yakhutubu ba'daha khutbataini yukabbiru fil ula tis'an wa bis saniyati sab'an wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatil aidi ila ayyadkhulal imamu bis salati wa bil adha khalfa salawatil mafrudati min subhi yaumi arafata ila al-asri min akhiri ayyami tasyriki. Faslun, ini satu pasal akan menjelaskan tentang salat dua Id. Setelahnya kemarin kita sudah membahas tentang salat Jumu'ah, baik syarat wajibnya maupun syarat mengerjakannya. Bahkan juga kita sudah bahas tentang fardunya. Nah, hari ini yang kita bahas tentang salat Id. Dua Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Pertanyaannya, hukumnya apa salat Idul Fitri, Idul Adha itu? Jawabannya, wa salatul idaini sunnatun muakkadatun. Salat dua Id itu hukumnya sunnah muakkadah.
Artinya sunnah muakkadah sunnah yang dikuatkan, sunnah yang amat pentingkan. Berarti kalau ada sunnah muakkadah, ada sunnah guer muakkadah. Ya, kalau ada yang sunnah muakkadah berarti ada yang guer muakkadah. Yang sunnah muakkadah banyak, bukan hanya sholat Id saja, termasuk sholat 5 waktu berjamaah. Jadi berjamaahnya juga itu disebut sunnah muakkadah. Juga sholat malam, qiyamul lail, tahajud, sunnah muakkadah. Dan nanti ada sholat kusuf juga sama, sholat gerhana matahari dan bulan pun hukumnya sunnah muakkadah. Bahkan termasuk sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang berhubungan dengan sholat 5 waktu, yang disebut dengan qobliyah dan ba'diyah. Namanya sholat sunnah rawatib. Itu pun ada yang muakkadah, ada yang guer muakkadah. Yang muakkadah itu ada 12 rakaat. Yang muakkadah ini sholat qobliyah ba'diyah ada 12 rakaat. Yang pertama hitungannya 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi jumlahnya 12. Berarti yang lainnya dimasukkan dalam sunnah guer muakkad. Seperti qobliyah asar 4 rakaat, qobliyah isya 2 rakaat, qobliyah maghrib 2 rakaat. Itu namanya guer muakkad. Nah, kembali pada permasalahan bahasan kita hari ini, itu tentang sholat 2 Id. Hukumnya sunnatun muakkadah. Gimana praktek dalam sholat 2 Id itu? Wahia, yaitu rakaatani. Sholatnya dilakukan dengan 2 rakaat. Sholat Idul Fitri, Idul Adha 2 rakaatani. Yukabbiru fil ula sab'an. Yang takbirnya pada rakaat pertama sab'an, ada 7 kali takbir. Siwa takbiratul ihram, di luar daripada takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram tidak dihitung. Mulai hitungan 7 takbir itu dari takbir yang setelah takbiratul ihram. Jadi kalau disatukan dengan takbiratul ihram ada 8 kali takbir. Nah. Wa bisaniyah, dan dalam rakaat kedua khamsan, takbirnya 5 kali. Itu juga siwa takbiratul qiyam, selain daripada takbir berdiri. Jadi rakaat pertama selesai, naik ke rakaat kedua, kan takbir itu Allahu Akbar. Nah, selain takbir itu nggak dihitung, begitu udah diri Allahu Akbar lalu mulai lagi Allahu Akbar sebanyak 5 kali takbir. Itulah teori daripada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Di antara takbir yang pertama dengan takbir kedua ke takbir ketiga sampai takbir ketujuh ada jeda di situ, ada waktu yang
dikosongkan, maka antara takbir kedua dan ketiga, keempat sampai ketujuh itu diisi dengan tasbihat, yaitu bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi enggak kosong. Misalnya kita sholat Idul Fitri, usolli sholatan Idul Fitri raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar, itu takbiratul ihram, enggak dihitung 7. Begitu dia takbiratul ihram langsung baca doa iftitah kalau dia mau. Selesai itu baru mulai takbirnya. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi selang dengan bacaan tasbih, ya, antara takbir ke takbir yang berikutnya. Baik itu sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, selesai daripada sholat Idul Fitri, Idul Adha, baru wa yakhtubu ba'dahuma, baru melaksanakan khutbah setelah 2 rakaat sholat Id, dilanjutkan dengan khutbah. Khutbahnya pun khutbataini, dengan 2 kali khutbah, sama dengan sholat Jum'ah. Ada khutbah pertama dan ada khutbah kedua. Yukambiru bil ula tis'an. Di dalam khutbah pertamanya seorang khatib membaca takbir. Berapa kali yang dibaca oleh khatib ketika dia mulai khutbahnya? Dibaca tis'an, 9 kali takbir. Ini bagi seorang khatibnya nih. Siapa tahu nanti ada yang ditugaskan jadi khatib. Ya. Jadi kalau udah tahu ilmunya nggak takut lagi. Kalau udah tahu ilmunya, maka yang penting tahu dulu ilmunya, nanti tinggal prakteknya ke depan, tinggal praktek. Jadi kalau kita nggak tahu ilmunya atau nggak ngaji, nanti nggak tahu. Begitu dia jadi khatib, dia baca aja langsung alhamdulillah, alhamdulillahilladzi, doa main alhamdulillah aja. Takbir dulu 9 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 9 kali, baru terusin Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, dan selanjutnya. Baru mulai alhamdulillah. Takbirnya 9 kali di khutbah yang keduanya. Wa bisaniyah, di dalam khutbah yang keduanya sam'an, dibaca 7 kali takbirnya, beda jumlahnya. Dan ini kalau khutbah pertama takbirnya 9, khutbah yang kedua takbirnya 7. Itu takbir ketika jadi seorang khatib. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya mulai bolehnya takbir, kalau kita nyebutnya takbiran, malam takbiran. Antara Idul Fitri dengan Idul Adha itu beda waktunya. Mana bedanya antara Idul Fitri dengan Idul Adha? Waktunya takbiran. Ya. Wa takbiru min ghurubi syamsi min lailatil Id. Bertakbir orang ketika masuk mau sholat Idul Fitri
itu dimulainya dari min ghurubi syamsi, dari mulainya terbenamnya matahari, min lailatul qadr, min lailatul id, daripada malam id, malam lebaran. Kita nyebutnya istilahnya apa? Malam takbiran. Malam takbiran. Mulainya boleh takbiran dari mulai maghrib. Ghurubi syams itu pas maghrib udah boleh tuh takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan sampai selesai. Nah, kalau kita baca semua ntar yang dengerin orang mah takbiran jam segini katanya begitu. Ya, itu mah contoh doang. Emang ngajinya kolbah ini gimana ya bingung. Membahas tentang Idul Fitri. Kan ngaji kita mah begitu, jangan dilengkap-lengkap. Walaupun bukan waktunya, ya. Entar waktunya masih 7 bulan lagi. 7 kan untuk selama ya. Itu dimulai takbiran itu kalau Idul Fitri dan mulai maghrib lah itu. Sampai kapan? Ila ayyadkhulal imam fi sholati, sampai masuknya imam dalam sholat. Jadi ketika imam sudah selesai sholat itu udah nggak boleh lagi takbiran. Kalau Idul Fitri ya, selesai sholat udah nggak ada lagi Allahu Akbar, Allah, baik secara langsung maupun secara kaset. Nah, sekarang orang pada males ya, pakai andalannya pakai itu tuh di style apa namanya, iPad sih. Jadi rame masih nggak taunya pakai MP. Iya. Malah pada nggak ada di musola masjid yang takbiran kaset ini. Kemudian gimana kalau Idul Adha, batas mulai takbirnya dari kapan sampai kapan? Dari kapan sampai kapan? Wa fil adha, dalam dalam Idul Adha itu mulai bolehnya takbiran dari khalfas shalawatil mafruḍat, setelah sholat yang 5 waktu, min subhi yaumi arafah, di hari subuh di hari Arafah. Subuh di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Begitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah subuh, itu habis subuh sudah boleh takbiran. Ya. Subuh hari Arafah sudah dibolehkan takbiran. Tapi ini belum rame nih kalau dari subuh, nggak umum gitu. Anggapannya mereka masih puasa Arafah, masih puasa udah takbiran aja. Padahal itu bolehnya di situ. Tetap aja mulainya maghrib juga ntar malam. Padahal dibolehkan takbir dari hari Arafah pas subuh, habis subuh langsung takbir tuh, ramein takbir. Gitu. Sampai kapan? Ilal asri min akhir ayami tasyrik, sampai waktu asar di akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu apa? Hari tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu namanya 3 hari tasyrik. Berarti masa takbir itu lama bagi Idul Adha, dari mulai subuh hari Arafah sampai tambah Idul Adha tambah 3 hari lagi, sampai di hari ketiga tasyriknya asar lagi. Udah asar udah boleh, nggak boleh. Itu pun dibacanya kalau hari tasyrik tanggal 11, 12, 13
dibacanya hanya setelah sholat 5 waktu. Bukan 3 malam baca terus takbir, enggak. Yang sunnahnya itu habis sholat 5 waktu, habis maghrib, habis isya, setelah subuh, setelah maghrib, itu di hari-hari tasyriknya baca takbir. Itu yang disunnahkan sampai akhirnya azan di hari ketiga hari tasyrik. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah yang berkaitan dengan masalah sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang kedua, hari ini disebut hari raya. Disebut hari raya atau disebut hari besar umat Islam. Jadi hari besar umat Islam, hari raya. Dan hari raya Idul Fitri Idul Adha ini itu ibaratnya tingkatannya di bawah tingkatan hari raya, hari Jumat. Ibarat tingkatan ini antara hari raya Idul Fitri Idul Adha lebih tinggi, lebih raya lah, lebih tinggi, lebih besar daripada lebih kecil daripada hari Jumat. Jadi berarti hari Jumatlah di atas hari raya Idul Fitri Idul Adha. Tingkatannya kalau diibarat tingkatan lebih agung, lebih mulia, lebih raya Jumat ketimbang Idul Adha. Apalagi Idul Fitri. Idul Fitri Idul Adha pun beda tingkatannya. Idul Adha lebih tinggi daripada Idul Fitri. Itu. Cuman di kita nih ya justru dibalik. Ya, dibalik. Idul Fitri yang paling ramai, yang paling dibesarkan, yang paling diagungkan Idul Fitri. Lain. Idul Adha biasa-biasa saja, nggak begitu ramai bahasanya. Apalagi hari Jumat lebih biasa lagi. Terbalik gitu. Kalau Idul Fitri mah hampir semua umat Islam rata-rata pasti beli baju baru. Pasti tuh rata-rata punyalah baju baru satu mah, paling enggak sendal atuh. Iya, kaos lah. Pasti itu. Tujuannya kan itu untuk merayakan Idul Fitri, untuk meramaikan Idul Fitri sampai kebeli baju bahkan sekalian. Bahkan kalau yang duitnya banyak mah, masya Allah, rumah juga direnovasi dulu, paling enggak dicat, ganti cat, paling tidak itu untuk merayakan Idul Fitri. Segitu hebatnya, segitu dahsyatnya. Begitu dia dah ada, Idul Adha mah katanya juga mah lebaran Pak Haji gitu. Lebaran Pak Haji. Mesti lebaran Pak Haji doang, bukan umat Islam. Maka kata, udah ini mah buat lebaran Pak Haji kita mah biasa-biasa saja. Gitu. Padahal lebih tinggi Idul Adha dibanding Idul Fitri. Apalagi hari Jumat. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang kemuliaan Jumat, tentang kedahsyatan Jumat, tentang kebesaran hari Jumat itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari Idul Fitri itu dilarang berpuasa. Ya. Di dalam satu tahun itu ada beberapa hari yang hukumnya haram puasa. Idul Fitri, pas hari raya Idul Fitrinya nggak boleh puasa. Hari Idul Adha pun haram melakukan puasa. Ditambah dengan hari tasyrik 3 hari, itu pun haram berpuasa. Berarti sudah berapa hari itu? 5 hari.
Itu yang diharapkan berpuasa selama 5 hari dalam 1 tahun. Nah, selain 5 hari ini silakan puasa. Makanya disiapkan buat umat Rasul perbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah itu apa? Puasa sunnah itu fungsinya, manfaatnya adalah untuk menyempurnakan puasa wajib yang belum sempurna. Kalau memang sudah merasa puasa wajib kita sempurna, udah nggak usah puasa sunnah. Kalau yang sudah merasa puasa puasa Ramadannya udah sempurna, udah nggak usah puasa sunnah. Ya, kemarin kira-kira nih, puasa Ramadan kita yang tiap tahun kita jalani udah sempurna belum? Itu pertanyaannya. Kayaknya kan gitu, masih jauh dari kesempurnaan. Gimana mau sempurnanya kita mah? Puasanya hanya bisa nahan lapar haus doang. Ya. Mata belum ikut puasa, telinga belum ikut puasa, mulut belum ikut puasa, hati belum ikut puasa. Ya gimana mau sempurnanya? Lagi puasa ngomongin tetangga, lagi puasa ngelihat aurat yang tidak boleh dilihat. Ya susah sempurnanya. Ngomongin yang kagak lain sebagainya. Masya Allah. Maka penting setelah sholat, setelah Idul Fitri, kita sempurnakan dengan puasa sunnah. Salah satunya puasa sunnah yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu yang lebih bagus lagi tuh. Habis puasa Ramadan langsung tambahin, terusin dengan puasa Syawal 6 hari doang. Ini sunnah juga. Oh, nastar ya. Ya, kacang apa lagi ya? Kacang mau 2 bulan masih ada ya. Kata Nabi, man soma Ramadhana summa asbahu sittan min Syawal kayaumi waladathu ummuh, atau kayak kalsomi sahih Ramadan kayaumi kasyamid dahri kulli. Barang siapa yang puasa Ramadan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, itu nilainya seperti dia puasa selama 1 tahun. 6 hari puasanya, tapi nilainya seperti puasa setahun. Setahun puasa terus. Itu dibandingkan dengan 6 hari, lebih baik yang 6 hari habis Syawal ketimbang puasa setahun lama. Makanya tantangan ujian puasa Syawal itu ya berat. Ya. Apalagi hari Lebaran, besok puasa. Jarang. Makanya dibolehkan puasa Syawal itu kapan saja. Bukan semestinya hari kedua langsung puasa. Itu afdolnya, utamanya di situ. Kalau kita mau pilih di minggu terakhir juga boleh. Di hari-hari terakhir, yang penting sebelum masuk bulan apa tuh habis Syawal, Dzulqa'dah. Ya, sebelum masuk bulan Dzulqa'dah sampai akhir bulan Syawal itu masih boleh. Ibaratnya puasa Syawalnya dari tanggal 23, 24, 25, 26, 27 boleh. Yang dodol udah habis, lasar juga udah mulai singkat, kacang udah mulai kosong gitu ya. Makanan udah mulai habis, baru dah puasa. Itu masih boleh juga puasa Syawal, nggak mesti di awal-awal. Cuman ya ada cumannya. Kalau ibarat emas mah, itu emas yang bukan 24 karat lagi. Ya, berapa kira-kira tuh kalau hari-hari terakhir Syawal? Ya 22 karat atau 20 karat itu. Ya kalau yang pengen 24 karat ya itu yang pertama. Tapi tetap emas-emas juga.
cuman harga berbeda. Harga yang berbeda. Sama dengan puasa ada harganya. Yang bisa menambal kekurangan puasa wajib. Sama halnya dengan sholat. Sholat pun yang belum sempurna dalam melaksanakan sholat wajib bisa disempurnakan dengan sholat sunnah. Inilah pentingnya sholat sunnah supaya menambal kekurangan sholat wajib. Ini juga kalau kita mau pikirin kira-kira sholat wajib kita ada sempurna belum? Kalau merasa belum ya laksanakan sholat sunnahnya. Biar disempurnakan, ditambal kekurangannya dengan sholat sunnah. Kecuali tadi kalau udah merasa sholat wajibnya sempurna banget, udah nggak usah sholat sunnah. Dari Allahu Akbar sampai sholat cuma Allah yang ini. Kira-kira bisa dari Allahu Akbar sampai salam hanya Allah di hatinya. Kayaknya kan susah. Justru kita sebaliknya kadang-kadang. Iya. Lagi sholat pun nggak ingat itu. Begitu Allahu Akbar malah keingetan. Dibalik itu. Nah itu yang begitu-begitu bisa disempurnakan dalam sholat sunnah. Sama halnya dengan haji. Haji kalau merasa belum sempurna hajinya disempurnakan dengan umroh. Umroh bisa menyempurnakan haji yang belum sempurna. Sama dengan zakat. Zakat yang wajib yang belum sempurna bisa disempurnakan dengan sedekah, dengan jariyah, dengan infak. Apabila seorang sudah berkewajiban zakat mal, zakat harta kekayaan belum sempurna, maka disempurnakan dengan infak, sedekah jariyah. Jadi begitulah antara yang wajib dan yang sunnah. Ini yang disebut dengan sholat sunnah yang dibahas hari ini tentang sholat Idul Fitri, Idul Adha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu juga kita ketahui dalam sholat Idul Fitri Idul Adha ini adalah mengikuti khutbah. Jadi bukan hanya sholat Idul Fitrinya saja yang disunahkan, khutbahnya pun sunnah diikuti. Karena ada juga kejadian di mana begitu selesai sholatnya langsung bubar, langsung pada meninggalkan tempat. Padahal khutbah pun disebut masih sunnah juga. Ya, akhirnya apa yang ninggalin, yang nggak ngedengerin khutbah, ditanya, Bu, kenapa nggak ikutin dengerin khutbah? Apa jawabannya? Khutbah makan sunnah. Enak banget jawabannya. Khutbah makan sunnah, yang penting sholatnya ya Allah sama-sama sunnah. Sholatnya sunnah, khutbahnya pun sunnah. Jadi jangan cuma satu yang diambil, dua-duanya ambil. Itu tentang sholat Idul Fitri Idul Adha. Tapi kalau Jum'ah mah dua-duanya rukun, sholatnya rukun, khutbahnya pun rukun, wajib diikuti. Gitu, jangan disamakan. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah. Nah dalam khutbah pun perlu diperhatikan. Sama halnya dengan khutbah sholat Jum'ah. Ya, sama dengan sholat Jum'ah. Apa samanya? Itu tentang bahasan yang berkaitan dengan Idul Fitri, Idul Adha dan juga sunat tua. Intinya adalah wasiat takwa. Baik sholat Jum'ah, khutbah Jum'ah maupun khutbah Idul Adha, Idul Fitri itu kan sama rukunnya mah. Rukun khutbahnya sama. Yang pertama memuji Allah. Alhamdulillah, itu nggak boleh ditinggalkan. Yang kedua baca salawat.
nggak boleh ditinggalkan. Yang ketiga, wasiat takwa. Jadi Idul Fitri, Idul Adha, khutbah Jumat ada wasiat takwanya. Wasiat takwa itu termasuk rukun dalam khutbah. Baru baca ayat di khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua itu pun rukun. Baru yang kelima adalah baca doa di khutbah yang kedua. Prakteknya sama antara Idul Fitri, Idul Adha dan khutbah Jumat. Jemaah yang dimuliakan Allah, itulah kaitannya dengan masalah dua sholat Id yang insya Allah kita akan sampai nanti pada Id yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli. Ada yang tanyakan? Ya. Terkait khutbah ya. Khutbah itu kan pernah disampaikan beda dengan ceramah. Ya. Beda dengan tabligh. Apa hukumnya kalau seorang khatib berkhutbah, dari khutbahnya itu terpancing tawa para hadirin, tawa, atau bahkan semangat Allah Akbar misalnya begitu. Hukumnya apa ya seperti itu? Ya. Kalau khutbah Jumat itu memang harus betul-betul serius. Maka sebelum khutbah dimulai juga sudah diingatkan oleh seorang Bilal. Bilal mengatakan ansitu wasma'u wa la tatakallamu. Dengarkan oleh kalian, perhatikan oleh kalian, dan jangan kalian berbicara. Ini buat seorang jamaahnya. Gimana seorang khatibnya, seorang yang bertugas khatibnya pun sama. Kalau jamaahnya dianjurkan supaya dengarkan dengan seksama, dengan serius mungkin, tidak ada macam omongan apa-apa, kecuali hanya yang dengarkan saja, sama hanya dengan yang khatib. Khatib pun sama, nggak boleh macam-macam, serius mungkin. Seriusnya tadi nggak boleh ada tawa-tawaan, ada guyonan, nggak boleh ada candaan. Itu batal jadi khutbahnya. Kalau ada yang khutbah khutbah Jumat itu sampai ada yang bacanya lah lucu-lucunya lah. Masa khutbah ada lucunya, ada tertawanya, ada luconnya, itu jatuh hukumnya khutbahnya batal. Kenapa? Tidak serius. Jangan disamakan dengan ceramah. Kayak kalau ceramah silahkan dah kalau mau tawa mah, tapi jangan tawa terus. Walaupun boleh tawa, tapi jangan tawa terus. Karena sekarang tuh kalau mengenai ceramah yang lucu katanya, yang rame, yang ger, di orang pendengarnya senang semuanya. Masya Allah. Karena kalau penceramah kagak lucu, kagak laku. Nggak lagi yang undang, apalagi yang serius. Ceramah serius banget, pada tidur. Nggak besok nggak ada yang diundang lagi. Itulah harus bedakan mana khutbah, mana ceramah. Jangan disamakan khutbah Jumat dengan ceramah. Bedain gitu, jauh bedanya. Gitu. Jadi bagaimana hukumnya? Ya jelas batal khutbah. Karena tidak serius mungkin. Atau Tadi kan yang lucu ya, tadi yang kedua, apa? yang membuka sholat sampai takbir itu. Ya sama saja. Saking semangatnya menggebu-gebu sampai takbir, Akbar, nggak boleh juga, nggak boleh berlebihan. Kalau sampai semangatnya membara, apa takbir nggak disadari, Akbar, sama aja.
ya terlalu berlebihan gitu. Kan apapun kalau berlebih-lebihan nggak boleh, termasuk khutbah berlebih-lebihan ya nggak boleh juga. Ya itu yang standar aja udah gitu. Jangan terlalu main-main, jangan terlalu keras juga. Walaupun takbir tetap tidak diperbolehkan dalam khutbah. Dan ketika khutbah itu ingat waktu. Maksudnya jangan terlalu lama. Ada yang khutbah cuma 1 jam. Apa aja dibahas. Saking kelamaannya nantinya bahasanya ngelantur kemana-mana. Ujung-ujungnya politik dibahas, ekonomi dibahas karena kelamaan. Ini udah intinya aja khutbahnya. Takutnya ngelantur kalau terlalu lama. Kira-kira. Sebelum sholat Idul Adha biasanya menahan makan dan minum itu. Ya, yang disunahkan nggak makan sebelum sholat Id itu sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri mah boleh, belum berangkat ngopi dulu, makan ketupat dulu sebelah. Artinya sarapan dulu. Kalau Idul Fitri boleh. Yang disunahkan sholat Idul Adha. Kalau Idul Adha jangan makan dulu, jangan minum dulu kalau belum selesai sholat Idul Adha. Itu disunahkan. Dari habis sholat subuh, dari habis subuh sampai selesai Idul Adha. Makanya jangan sampai sholat Idul Adha jam 10 belum selesai. Kesian belum makan apa-apa. Jam 10 belum selesai udah ada lapar semuanya. Nah, sholat Idul Adha mah dicepetin, waktunya ini cepetin karena satu buat kurban biar waktu kurban lama, yang kedua itu ya belum pada sarapan. Ini sunnah ya kalau Idul Adha, maka bedain antara Idul Fitri, Idul Adha. Makanya itu yang sunnahnya itu sebelum Idul Adha tidak makan tidak minum saja atau maaf ya berhubungan sama istri itu masuk sunnah tidak boleh juga atau gimana? Apa? Sebelum Idul Adha kan sebelum Idul Adha tadi kan disunahkan tidak makan tidak minum. Iya. Kalau berhubungan apakah dilarang juga atau gimana? Berhubungan kapan pagi? Sama istri sebelum di subuh gitu misalkan ya di hari Idul Adha. Iya. Makan aja nggak boleh, apalagi berhubungan gitu kan. Gedean mana nih antara makan dengan hubungan suami istri gitu. Itu aja kiasnya, urusan makan minum aja, tapi bukan puasa ya, niatnya bukan puasa, memang dilarang makan minum. Itu aja nggak dibolehkan, apalagi sampai hubungan suami istri dulu habis sholat subuh belum berangkat, paling buru-buru tuh dan baru ya misalnya hubungan sejam ya ketinggalan oleh lidahnya. Itu apalagi melakukan itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau tidak lagi yang kita bahas, kita akhirnya untuk doa. Memang malam ini berkaitan ada kajian lagi. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan
ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا الآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم يسر ولا تعسر واختم لنا بالخير. اللهم يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة حصل مقاصدنا واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من إمام المتقين واجعلنا من علمائك العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.